Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian di bulan November ini selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, di bulan November ini aku ingin memberikan ataupun menceritakan kepada kalian satu tokoh santo yang sangat luar biasa. Nama santonya itu adalah Santo Martinus de Porres. Menarik sekali kan teman-teman? Yuk kita lihat bagaimana kisahnya. Let's go! Santo Martinus de Porres lahir pada tanggal 9 Desember 1579 di kota yang bernama Lima, Peru. Nama lengkapnya adalah Martinus de Porres Velasquez. Ia merupakan anak dari hubungan tidak sah antara Don Juan de Porres, ini adalah ayahnya yang adalah seorang bangsawan Spanyol, dan ibunya yang bernama Ana Velasquez. Dia adalah seorang budak Afrika yang pada waktu itu sudah dimerdekakan. Santo Martinus ingin sekali menjadi anggota Ordo Dominikan, tetapi hukum di Peru saat itu melarang seorang mulatto. Mulatto adalah keturunan campuran dari antara Afrika dan Spanyol untuk memasuki biara. Nah, satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah dengan menjadi seorang donado. Donado itu adalah seorang sukarelawan yang membantu di biara. Akhirnya, di usia 15 tahun, Santo Martinus ini diterima menjadi donado di biara Dominikan Rosario Suci di Lima. Nah, setelah dia diterima, dia bekerja di sana dengan setia. Dia bekerja di dapur, menjaga kebersihan biara, mencuci baju, bahkan memotong rambut dan merawat orang sakit. Tadi kita kenal dengan sebutan mulatto atau seorang yang berdarah campuran Afrika dan Spanyol. Nah, dengan posisinya sebagai mulatto ini, Santo Martinus sering sekali mendapatkan ejekan dan juga hinaan dari sesamanya. Dia mendapatkan ejekan sebagai anjing mulatto, dan juga dia juga mendapat hinaan sebagai anak orang miskin dari hubungan gelap. Nah, situasi tersebut sangat membuat sedih hati Santo Martinus, tetapi dia tidak membalas itu semua. Dia membawanya dalam doa, karena dia yakin bahwa doa menjadi kekuatan bagi dirinya yang teraniaya. Di usia yang ke-24, Santo Martinus ini mengucapkan kaul menjadi seorang bruder. Nah, ketika dia sudah menjadi seorang bruder, hidupnya semakin bertumbuh kembang di dalam doa. Dia mempunyai devosi khusus kepada Sakramen Maha Kudus dan terutama kepada sengsara Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa Santo Martinus ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Salah satunya adalah menjadi tukang cukur. Jadi banyak orang sakit yang dia bantu bersihkan rambutnya dengan memotongnya dengan rapi, dan juga banyak rekan-rekan komunitasnya yang meminta bantuannya untuk jasa mencukur. Menjadi sebagai pelayan, Martin dengan suka hati melakukan tugas-tugas yang paling rendah dan berat di biara. Ia setia melayani berbagai tugas seperti yang tadi saya katakan, sebagai tukang cukur, perawat di rumah sakit, mencuci pakaian, dan juga tukang kebun, serta menjadi penasehat rohani bagi yang datang kepadanya. Sebagai seorang bruder Dominikan, belas kasih Martin de Porres tak mengenal batas. Ia membagi-bagikan makanan dari biara yang terkadang malah bertambah jumlahnya secara ajaib kepada orang-orang miskin dan papa. Bagi anak-anak yang kurang mampu, Martin mendirikan rumah yatim piatu, rumah sakit kanak-kanak, juga lembaga pendidikan bagi mereka di mana mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan belajar berbagai macam keterampilan. Ia membangun suatu taman besar dengan pepohonan ara di dalamnya yang terbuka bagi semua orang yang membutuhkannya. Secara istimewa, Martin melayani serta melindungi para budak yang didatangkan dari Afrika. Di usia 34 tahun, ia dipercaya mengurus infirmarium, tempat merawat anggota biara yang sakit. Bahkan Santo Martinus rela membagi kamar dan tempat tidurnya kepada orang asing yang sakit. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah antara dirinya dengan para superior biara. Ketika ia ditegur, dia mengatakan demikian,
Belas kasihan lebih penting daripada kebersihan. Dengan sedikit sabun aku dapat membersihkan tempat tidurku, tetapi renungkanlah betapa banyak air mata yang harus aku cucurkan guna membasuh bersih jiwaku dari noda keacuhan terhadap sesama. Keutamaan inilah yang membuat Martinus sungguh-sungguh melayani orang sakit. Bukan hanya orang-orang sakit saja yang dirawat oleh Santo Martinus. Santo Martinus juga menunjukkan perhatiannya kepada binatang-binatang. Banyak binatang-binatang yang sakit datang kepadanya agar disembuhkan. Santo Martinus begitu menunjukkan kendali yang luar biasa atas binatang-binatang itu. Ia merawat dan memelihara mereka, memelihara dengan cara yang tampaknya tak dapat dipahami oleh orang-orang sekitarnya, sebab ia bahkan menaruh belas kasihan kepada tikus-tikus. Ia membuat rumah penampungan bagi banyak kucing dan anjing liar. Bahkan Martin memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada segenap ciptaan. Ia merupakan inspirasi bagi mereka semua yang berkomitmen untuk melindungi ciptaan dan membela kehidupan dalam segala bentuknya. Kisah yang paling diingat orang tentang Santo Martinus de Porres ini adalah kisahnya dengan para tikus. Dikisahkan bahwa kepala biara, seorang yang bijaksana, tidak suka pada makhluk-makhluk pengerat itu. Ia memerintahkan Martin untuk meracuni mereka. Martin taat kepada kepala biara, tetapi ia bersedih hati karena tikus-tikus itu. Maka ia pergi ke kebun dan memanggil mereka dengan lembut, dan datanglah tikus-tikus itu. Martin menegur mereka karena perilaku mereka yang buruk. Ia memberitahukan perihal racun itu kepada mereka. Lalu ia meyakinkan mereka bahwa ia akan memberi mereka makan di taman setiap hari jika mereka tidak lagi mengganggu kepala biara. Para tikus setuju. Maka Martin melepaskan makhluk-makhluk pengerat itu, dan sesudahnya para tikus tidak pernah lagi mengganggu biara. Wow, kisahnya menarik sekali bukan? Santo Martinus mendapat julukan Santo Sapu karena ia dengan suka hati melakukan pekerjaan-pekerjaan berat maupun tugas-tugas rendahan tanpa melewatkan satu saat pun persatuan dengan Tuhan. Belas kasih, kerendahan hati dan ketaatannya sungguh luar biasa. Di usianya yang memasuki usia ke-60, fisiknya semakin melemah dan mengalami banyak sakit, dan dia pun menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 3 November 1639, dan dia dikanonisasi sebagai santo pada tanggal 6 Mei 1962, beberapa bulan sebelum Konsili Vatikan II oleh Paus Yohanes 23. Demikianlah kisah mengenai Santo Martinus. Semoga kita semua sungguh-sungguh menginspirasi bahwa dari pekerjaan-pekerjaan sederhana kita bisa mendapatkan kekudusan. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai Santo Martinus de Porres. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di pengajaran saya berikutnya. Dadah!